Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini, Gereja GKBB Jemaat Bukit Doa. Dan pagi hari ini kita akan memulai ibadah buka tahun, dan ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suame dan Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Terpujilah Allah yang senantiasa setia kepada kita umat-Nya. Kini kita kembali berada di tahun yang baru, tahun 2023. Di tahun yang baru ini, mari kita awali dengan memandang kepada wajah Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab Ia telah menjadikan kita ciptaan baru yang diciptakan sesuai dengan gambar Kristus, Putranya yang tunggal. Firman-Nya berkata, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Mari kita puji dan muliakan Dia dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 3, bait 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang. Sesungguhnya Allah ada di tengah-tengah kita. Dia hadir senantiasa menyertai kita sepanjang tahun sampai kesudahan zaman. Sebab itu marilah kita buka ibadah tahun baru ini dengan pengakuan bahwa
Pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Selamat pagi dan selamat tahun baru bagi kita semua. Tolong berikan senyum ke kiri dan ke kanan dan katakan selamat tahun baru. Iya. Ya, karena mau menegaskan pada hari ini ya, introitus kita tolong diingat sampai dengan tutup tahun nanti, tahun 2023 tanggal 31 Desember. Nats yang membimbing kita sepanjang tahun 2022 ini diawali pada tanggal 1 ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ingat ini baik-baik, yakini, hidupi ini baik-baik. Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan, adalah Yesus yang tetap sama. Baik kemarin tahun 2022, hari ini bahkan sampai dengan selama-lamanya. Maka dari itu mari kita boleh meneguhkan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kita. Kita menaikkan pujian, sungguh indah kabar mulia yang kita boleh dengarkan pada hari ini.
Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dari puji-pujian ini, dari lirik-liriknya saja sudah boleh menyampaikan pesan kepada kita sekalian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dia yang senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, seperti Ia boleh menyertai dua orang yang berjalan ke Emmaus setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ia juga yang mendampingi kita sebab Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kalau nanti ada kedukaan, ada kesulitan, ingat bahwa Tuhan sendiri yang akan menghibur kita. Dalam kepedihan, ingat Dia sendiri yang akan mendampingi kita. Pokoknya ingat ini baik-baik. Suka dan duka akan kita hadapi kok sepanjang tahun 2023. Tapi ingat, Tuhan kita Yesus Kristus tetap sama kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Maka dari itu mari bersama-sama kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan boleh memohon tuntunan Tuhan di dalam kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Eneng Aswama. Mari kita bersyukur. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau boleh meyakinkan kami, Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang senantiasa setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Engkau juga boleh meneguhkan kami. Engkau Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang senantiasa mendampingi kami. Sungguh kami bersyukur di awal tahun ini, di tanggal 1 ini, Engkau boleh menekankan hal yang demikian untuk perjalanan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami percaya sepanjang tahun 2023 ini kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Inilah hati kami yang seperti tanah yang siap untuk ditaburkan dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang ditaburkan, Tuhan buat bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami, memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan petunjuk, bahkan Tuhan teguhkan satu kata, dua kata, satu kalimat yang tertancap di dalam hati dan pikiran kami ketika firman-Mu disampaikan. Maka dari itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Pada hari ini, kalau dalam liturgi itu tertulis dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21, ini berbicara tentang Yesus ditolak di Nazaret. Jadi saya mengganti bahan bacaan kita bukan dari kitab Lukas, tapi dari kitab Mazmur pasal 8. Kita membaca Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom saudara. Pertama saya ingin menyambut dulu semua warga jemaat Tuhan dan juga simpatisan, demikian juga tamu-tamu yang datang dari luar Pulau Bali yang beribadah di tempat ini. Kami sambut saudara dengan sukacita, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati saudara dan memberi kebahagiaan dalam ibadah. Demikian juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, dari tempat manapun saudara dapat mengikutinya. Saya juga menyambut saudara dengan sukacita, kiranya Roh Kudus memberkati saudara semua. Saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, secara psikologis saudara, kalau kita berpikir sederhana, euforia katakanlah begitu, kegembiraan yang kita lakukan beberapa hari ini itu adalah dalam satu kondisi di mana Yesus lahir sebagai bayi yang kudus. Kita masih dalam suasana sukacita itu. Tetapi tiba-tiba bacaannya di minggu pertama tahun ini adalah dari kitab Lukas yang menceritakan Yesus ditolak di Nazaret. Itu sudah gede, jadi di 2 tahun kurang lebih di Mesir. Kemudian setelah itu dia baru pulang ke kampung halamannya ke Nazaret. Dan kalau dia sudah ditolak, ini gambarannya kan udah gede ya, udah umur belasan tahun ke atas. Tidak diterima di kampung halamannya. Tetapi sesuai dengan tahun baru, saudara-saudara, saya ingin mengajak seluruh umat Tuhan pada pagi hari ini untuk melihat siapakah manusia itu. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dan kenapa kita ada di sini? Itu perenungan saya tadi malam. Kenapa saya ada di sini? Ngapain saya di sini? Siapa yang mengutus saya ke sini? Dan untuk apa saya di sini? Itu dalam panggilan rohani. Hal yang lebih jauh lagi, kenapa saya harus ada di sini, di bumi ini? Dan untuk apa itu? Dari situ saudara, jawabannya ada dalam kitab suci. Mazmur pasal 8 ini mau menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama adalah keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Kita sebagai orang-orang percaya saudara harus dapat melihat kemuliaan Allah dan keagungan Allah dalam hidup kita. Ini poin yang sangat penting. Apabila kita tidak mengerti tentang keagungan Allah dan kemuliaan Allah, kita akan menjadi orang yang gagal. Karena kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Pemazmur mengagungkan Allah dalam ayat 2 dan ayat yang ke-9. Dia katakan begini, ya Tuhan, Tuhan kami,
betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Itu ayat 2, ditutup lagi ayat 9. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan Daud tahu tentang keagungan Allah. Dan ini sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1, saudara. Kitab yang tidak ditulis oleh Daud tetapi ditulis oleh Musa. Dalam kitab Kejadian pasal 1, bagaimana jari-jari Allah, tangan Allah, mulut Allah bersabda dan menjadikan langit dan bumi. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan segala yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Jadi tidak sekedar baik. Semua yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Kejadian pasal 2 menjelaskan manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Itu sekarang masih ngeling ya, masih paralel dalam kaitan dengan poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, pemazmur mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Poin yang kedua adalah manusia yang diciptakannya itu. Mari kita lihat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Coba kita lihat bagian yang lain di ayat yang keempat ini, itu ada di Ayub pasal 7 ayat 17 dan juga Mazmur 144 ayat 3 bunyinya begini. Dan juga ada di Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 8 bunyinya begini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Saudara, dari Ayub, Mazmur dan Ibrani, mereka bertanya, apakah manusia itu sehingga Tuhan menganggapnya manusia itu agung? Agung dan kau perhatikan. Ayat berikutnya, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Di sini dijelaskan Allah yang agung itu mendatangi manusia setiap pagi dan mengujinya. Ini tentu dalam konteks Ayub. Ketika Ayub dalam pencobaan dan pengujian dirinya. Ayat berikutnya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah itu. Manusia diciptakan segambar dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bagian ini paling penting, saudara. Mari kita lihat ayat yang kelima. Manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dalam konteks ini, saudara-saudara, Daud sendiri adalah seorang raja. Seorang raja yang sangat dikagumi, dihormati, dan dikasihi oleh seluruh bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa lain. Daud adalah representasi Allah di tengah-tengah dunia. Kerajaan Daud itu menjadi model. Kerajaan salam, kerajaan shalom, kerajaan damai. Ketika Daud sudah tidak ada, bangsa Israel menunggu-nunggu kehadiran seorang raja yang seperti Daud, yang diurapi, yang rendah hati, yang memiliki dedikasi, memiliki integritas, memiliki ketahanan di dalam kehidupannya dalam menjalani panggilan sebagai nabi dan juga sebagai raja. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, 4 dan 5, ini sebenarnya juga menuju kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus dimuliakan di atas bukit. Ketika Yesus mengajak murid-murid naik ke atas bukit,
untuk berdoa. Dan tiba-tiba wajahnya berubah, penuh dengan kemuliaan. Dan di situ murid-murid melihat bukan Yesus saja seorang diri, tetapi juga ada Elia dan juga ada Musa di situ. 3 orang. Lantas mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, bolehkah kami mendirikan kemah di sini? 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Karena ada kemuliaan Allah di situ. Tetapi Yesus tidak menyetujui akan hal itu, dan kemuliaan itu atau cahaya itu menjadi hilang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama ini tertuju kepada pemazmur sendiri yang merasakan bagaimana dia dimuliakan, dihormati, diagungkan, baik oleh bangsanya sendiri dan terlebih oleh Tuhan. Dia mendapat belas kasihan dan kemurahan yang luar biasa. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini lebih menunjuk kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, yang diberi kuasa itu adalah manusia itu sendiri. Manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan diberi kuasa terhadap ciptaan Tuhan ini. Kemudian manusia dalam diri Yesus Kristus juga memiliki kuasa di dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup. Kalau kita lihat pelayanannya kan, orang bisu bicara, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kerasukan setan, setannya diusir, orang yang berpenyakit pendarahan, pendarahannya berhenti, orang yang lapar diberi makan. Jadi banyak mujizat, banyak kuasa yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara, poin yang terakhir bagi kita yang sekarang memasuki tahun baru, saya mau mengajak saudara-saudara tiba pada satu kesadaran betapa mulianya Tuhan kita. Mari di sepanjang tahun ini kita wartakan ini, kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Sekalipun mungkin ya tidak ada makanan di meja kita. Sekalipun mungkin di HP kita ini perlu pulsa, perlu internet connection dan sebagainya, mungkin tidak ada. Ada waktu-waktu akan seperti itu. Kita betul-betul dalam keadaan kritis. Tetapi tetap ingat, agungkan dan muliakan Tuhan. Pada saat kita bisa mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, dari situ akan mengalir dari hati kita rasa syukur dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita memiliki obedience, ya. Kita memiliki rasa kerelaan dan kehormatan kepada Tuhan. Demikian juga ketika kita memandang sesama kita. Sikap hidup yang saling menghormati dan menghargai, itu yang kita perlukan di tahun ini, tahun 2023. Jangan sampai ada orang yang mau merendahkan ciptaan Tuhan yang agung dan mulia itu, yaitu sesama kita. Kita harus praktekkan ini dari rumah kita masing-masing. Saya bersyukur sebagai seorang yang berkeluarga ya, selalu ada istri saya, terkadang ada anak saya di situ main musik dan sebagainya. Ketika selesai khotbah di meja makan atau sambil santai, tiba-tiba masukan tiba masuk dari mereka, dari keluarga saya, istri dan anak-anak. Dan itu menguatkan saya, memotivasi saya, memperbaiki di dalam pelayanan berikutnya. Ini artinya apa, saudara? Yang kita katakan itu harus real. Jangan sampai lain yang dikatakan, lain yang dipraktekkan.
Itu memalukan. Oleh karena itu saudara-saudara, sikap ini diperlukan satu attitude, ya, satu sikap bagaimana kita bisa menghormati dan memuliakan partner kita. Menghormati dan memuliakan yang pertama-tama yang ada di rumah dulu. Kalau itu sudah beres saudara, ketika kita keluar, entah kita ke sekolah, entah kita ke warung, entah kita ke tempat kerja, di situ pula kita akan bisa menghormati. Apakah itu atasan kita, apakah rekan sekerja kita, apalagi bawahan kita. Tidak timbul rasa tinggi hati yang mau merendahkan yang lain. Tetapi yang timbul adalah rasa syukur dan bangga. Saya senang punya bos yang baik. Saya senang punya rekan sekerja yang baik, yang tidak suka ngegosip, ngebully dan sebagainya. Yang bekerja keras untuk memajukan perusahaan, hotel, tempat kerja dan sebagainya. Jadi di situ saudara-saudara. Kemudian yang berikut di ayat yang kelima. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, taruhlah kemuliaan itu di, ya, bayangannya di sini di kepala kita. Setiap orang memiliki rasa respect dan tahu posisinya di mana dia berada. Dan dia sadar bahwa dia adalah orang-orang yang dimuliakan. Dalam tradisi masyarakat kita, saudara-saudara, berbeda-beda dalam mengungkapkan orang mati. Oh, si Anu meninggal. Atau dalam bahasa biasa, oh si Anu mati. Tapi berikutnya ada si Anu sudah meninggal, nah, lebih bagus. Mati dengan meninggal sedikit lebih bagus. Si Anu wafat, lebih bagus. Si Anu mangkat atau wafat, ya. Tetapi dalam bahasa-bahasa di Facebook sekarang, di wasa-wasa medsos itu, titik-titik telah dimuliakan. Jadi bahasanya itu orang mati. Sehingga satu saat muncul dalam perdebatan teologi, Pak, boleh nggak orang mati itu dibilang dimuliakan? Dimuliakan di mananya orang dia tuh preman? Lihat aja badannya penuh dengan tato. Saya bilang, jangan mengecap orang yang bertato itu preman. Karena tato itu dulu memang cap gitu, dikasih cap gitu. Kayak sapi ya, kalau orang punya ratusan sapi, ya dikasih cap gitu, karena sapinya dilepas. Sehingga ingat, oh kalau ini A, ini punyanya keluarga A, ini B, ini keluarga B, dan gampang ingatnya kalau banyak. Kalau orang yang di penjara dulu awal-awal di penjara itu begitu juga dicap. Sehingga keluar itu, ini orang sudah masuk penjara, hati-hati. Jadi jangan dia bikin ulah lagi. Belakangan saudara, tato itu bukan seperti itu. Seni, menjadi karya seni dan segala macam, bunga bisa ditaruh, burung, ya yang mau gagah-gagah sedikit harimau, ular, elang gitu. Jadi kalau sudah taruh elang itu orangnya enggak pakai baju gitu, kelihatan. Apalagi ditaruh di belakang semua itu, ya lihat aja itu seni. Gitu. Jangan terlaluan. Tetapi kita kembali kepada kata-kata itu. Almarhum titik-titik dimuliakan, berarti dia sudah meninggal. Bayangkan aja kalau kita pinjam kata-kata ini, yang meninggal aja dimuliakan, saudara. Siapa yang memuliakan? Pertanyaan kan? Itu kan untuk menghibur yang berduka, supaya dia senang, dimuliakan. Bolehlah. Tetapi saya mau mengajak sekarang ini sesuai dengan teks ini, baiklah yang masih hidup, saudara. Saya mau mengajak poinnya begitu. Bukannya saya tidak setuju kalau orang mati disebut dimuliakan, boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi akan lebih bagus yang masih hidup ini, yang masih bernafas ini,
yang masih berinteraksi ini, itulah yang kita muliakan. Itu yang kita muliakan. Kita menaruh rasa hormat kepada yang hidup, kepada manusia itu. Sehingga dengan demikian saudara, kita bisa tiba pada kesimpulan kembali kepada introitus Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kenapa dia tidak berubah, saudara? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia memiliki karakter. Orang yang sudah karakternya jelas itu enggak akan bisa berubah. Dan tidak akan mudah dirubah. Karena dia memiliki integritas atau integrity dan dignity. Saudara, kaitan antara integritas dengan dignity itu dekat sekali. Integritas berarti dia menyadari akan satu posisi dan keadaannya. Sedangkan integrity itu berbicara tentang, dignity itu bicara tentang rasa hormat, kehormatan. Dia menjaga wibawa dan kehormatan yang diberikan oleh Bapaknya. Dignity. Saudara, ketika kita bisa melihat keagungan Allah dan kemuliaan Allah, kita juga akan bisa melihat diri kita. Betapa berharganya di mata Tuhan. Ketika kita bisa menilai diri kita betapa berharga dan mulianya di mata Tuhan, kita juga akan bisa menilai orang lain. Begitu berharga. Kalau sikap ini kita kembangkan, saudara, terus menerus itu menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle. Dan itulah lifestyle daripada Yesus yang tidak berubah. Kasihnya yang tidak berubah. Kesetiaannya yang tidak berubah terhadap panggilan Bapaknya. Dia lakukan sampai tuntas. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya menangkap pesan ini dari Tuhan, mengapa harus disampaikan di awal tahun. Supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung, sesuai dengan kitab Yosua pasal 1. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ketika kita menggantungkan diri sepenuhnya pada kuasa dan pimpinan Tuhan, dan pada saat itulah firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yosua pasal 1, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita di sepanjang tahun 2023 ini tidak ingin sakit, kan? Kalau tidak ingin sakit, ya komitmen saya dengan istri saya mulai exercise, jalan pagi. Bangun lebih pagi, jalan pagi. Sederhana banget kan? Habis itu minum air putih. Kalau bisa, ya saya sejak 2 tahun terakhir ini karena berkat dari Pak Franco ya, jadi warga majelis kita ngasih tahu, minumlah jeruk nipis 2 slice aja. Dan itu betul-betul membuat kita fresh. Bangun pagi hari minum jeruk nipis ya, pertama kali. Ya puji Tuhan, selama tahun ini, tahun lalu ya, diberi sehat-sehat, mudah-mudahan tahun 2000. Tapi kalau kita bangun udah siang, ya telat bangunnya, habis itu kita udah langsung kopi sama teh manis, ya udah gula masuk dalam diri kita. Belum ada exercise, belum ada pemanasan, pembakaran, udah kopi padat dengan gula 2 sendok. Ya sudah, siap-siap aja dengan penyakit gula. Jadi kita mencelakai diri kita sendiri. Padahal kan lebih sederhana, bangun, exercise sedikit, setelah itu minum air putih. Atau minum air putih dulu, baru exercise dan sebagainya. Jadi harapan kita saudara-saudara, harapan saya juga sebagai pelayan Tuhan, dan tentu juga kemarin harapan dari pengurus kedukaan. Apa doanya pengurus kedukaan saudara? Mudah-mudahan tahun ini tidak ada warga jemaat kita yang meninggal
Ya itu saudara, tepuk tangan dulu untuk pengurus kedukaan. Dan benar, warga kita tidak ada yang meninggal. Karena kalau meninggal itu spend 6 juta. Karena setiap orang yang menjadi warga jemaat di sini, lantas dia meninggal, kalau dia bayar rukun kedukaan yang Rp5.000 itu tiap bulan, tiap orang, itu dapatnya 6 juta, saudara. 6 juta itu apa hitungannya? Dapat peti, dapat, ya masih ada sisa juga. Kalau terbang ke luar pulau, itu sekarang ini udah bagus ya. Kalau dulu tuh ada mafia, ya bisa di atas 10 juta, bisa 20, bisa 25. Kalau kita tidak tahu seluk-beluknya. Tapi hari ini ada banyak travel usaha yang pengiriman jenazah, itu sekarang kalau kirim keluar kota, itu sekitar 7 juta saja. 7-8 juta udah dapat. Jadi meninggal, ya Anda pusing, ini ada uang kedukaan. Tetapi tahun kemarin puji Tuhan tidak ada yang meninggal, itu artinya safe untuk rukun kedukaan. Jadi pertama ya, sekarang mungkin 100 berapa sudah uangnya itu. Tidak meninggal, jadi kita berharap ya tahun ini kita tidak meninggal, kita tidak sakit, kita tidak menjadi pengangguran juga. Sebab akan menjadi kontras. Kalau di satu sisi kita menganggap begini, kita ini orang yang terhormat, kita ini orang yang mulia, kita yang orang yang diberkati, lantas kita pengangguran. Kerjaanmu apa? Pengangguran. Bukan seperti itu, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2023, Tuhan punya rencana. Rencana yang indah dalam hidup kita. Tadi malam anak saya merayakan malam tahun barunya dengan teman-temannya, ya, teman sekolahnya, teman gerejanya yang ada di Gabriel. Pagi-pagi dia sudah datang. Begitu dia datang, saya langsung peluk dia. Saya kasih berkat Tuhan. Tahun ini hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kau dijauhkan dari sakit penyakit, diberi keberhasilan dalam kuliahmu, dan kau akan menjalani harimu dengan sukacita. Saya peluk dia, saya cium dia. Kalau istri saya sudah duluan. Jadi begitu saudara-saudara. Kalau saudara nanti suami istri, anak-anak kalau belum pelukan, pulang ini nanti saudara pelukan ya. Saudara peluk, rasakan denyut jantungnya, tuk, tuk, tuk. Semakin dalam, semakin saudara katakan kata-kata yang indah. Bisikkan sesuatu di telinganya. Kalau sudah saudara, mungkin tadi malam sudah tadi, ya nanti malam lagi. Kenapa saudara? Ya saudara memulai sesuatu yang baik di tahun ini. Ya kan ada itu kadang-kadang orang pergi gitu aja. Dia tidak tunggu dulu ini. Cium dulu, cium gitu. Ya jangan sampai minta ya orang yang di rumah itu jangan sampai minta-minta, ya, malu dong. Ya. Yang mau pergi, mau kerja itu ada yang di rumah kerja keras untuk saudara, untuk anak saudara yang saudara tinggalkan, untuk harta benda yang saudara tinggalkan, untuk dijagai dan dirawat. Peluk dulu, peluk yang akrab, doakan papi, doakan mami. Kalau yang misalnya yang ibu-ibu yang pergi, doakan mami. Kerja hari ini diberkati Tuhan. Saudara, kita coba seperti itulah kita merasakan kehormatan dan kemuliaan. Siapa lagi saudara yang suruh menghargai dirimu? Siapa lagi yang disuruh menghargai keluarga kita? Siapa lagi? Kitalah mulai. Kita mulai kemuliaan dan kehormatan itu dari rumah kita, dari keluarga kita, kemudian dari gereja kita, terus dari masyarakat kita. Hari-hari ini saudara-saudara, saya di mana-mana mendengar ya. Saya dari kampung, dari Singaraja, desanya itu Galungan, Kecamatan Sawan. Kok Galungan? Itu kan hari raya. Ya desa saya sudah namanya desa Galungan ya, saya nggak ngerti dia. Terpelosok saudara, terpencil. Hari-hari ini orang di Galungan itu kalau mendengar kekristenan, mereka hatinya damai. Tetapi jangan di awal-awal.
mereka bertanya apa itu kekristenan dan sebagainya. Jadi dari desa Galungan yang kecil itu membangun satu komunitas. Masyarakat di situ kalau hari raya kayak kemarin mereka datang rame-rame ke gereja untuk ikut selebrasi merayakan Natal. Jarang ada seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita dari tempat-tempat kita coba wartakan warta Shalom dan Injil sehingga mereka memberi apresiasi, memberi pujian. Hari-hari ini kalau kita lihat Pak Gibran ya, wali kota Solo itu, di mana-mana kan dipuji dan dimuliakan orang. Karena apa? Karena sikapnya yang toleran. Ya, bagaimana menghormati orang-orang Solo dan para pendatang. Keberagaman itu. Dan dia dimuliakan di mana-mana. Tentu kita juga merindukan suasana seperti itu, saudara. Suasana yang damai. Suasana yang harmonis di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu doa. Bapa, betapa mulia dan agungnya Engkau. Dan kemuliaan dan keagungan itu Engkau berikan juga kepada manusia. Kepada Daud. Kepada Yesus Kristus. Dan kepada kami semua. Mampukan juga kami ya Allah untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Mampukan juga kami menghargai sesama kami dan memuliakan mereka. Apapun kondisi dan keberadaan mereka. Dan mampukan kami untuk melihat keagungan serta kemuliaan-Mu dalam langkah-langkah kerja kami di sepanjang tahun 2023 ini. Kami rindu Tuhan selalu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu juga untuk dapat membagikan itu kepada orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang kami kasihi. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, mertua kami, orang tua kami, bahkan tetangga-tetangga kami. Kami ingin memuliakan Tuhan dalam sikap hidup, perkataan dan perbuatan kami. Mampukanlah kami ya Allah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, ada pujian yang harus kita nyanyikan bersama-sama. Jangan lelah, mohon song leader. Kita nyanyikan sambil berdiri ya, biar gerak-gerak sedikit boleh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan.
Tanah berlubang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih tetap berdiri. Marilah kita bersama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, kita mengakui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama ucapan terima kasih pada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Ucapan terima kasih kepada keluarga Ibu Mary Barangsano yang telah menyumbangkan bunga altar dalam ibadah minggu ini. Ucapan terima kasih kepada Saudara Immanuel Lema yang telah menyumbangkan lampu lalin untuk security. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Warta yang pertama, ibadah sekolah minggu dan remaja, diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah sekolah minggu dan remaja akan aktif kembali pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, dan mohon perhatian dari orang tua. Pembayaran dan pelunasan IWJ atau iuran wajib jemaat bagi warga jemaat yang sudah diberkati Tuhan dan telah terdaftar sebagai anggota jemaat untuk dapat melunasi iuran wajib jemaat di tahun 2022. Laporan evaluasi program pelayanan 2022 dan rencana program pelayanan 2023, seluruh pengurus kategorial GKPB Jemaat Bukit Doa agar dapat menyiapkan laporan evaluasi program 2022 dan rencana program pelayanan 2023 di setiap kategorial. Informasi PPKM, semakin membaiknya tingkat kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, Majelis Jemaat menghimbau agar jemaat untuk tetap waspada dan mentaati aturan-aturan yang masih berlaku. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu atau ingin menyumbangkan bunga altar di selama tahun 2023, bisa menghubungi kantor sekretariat. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat atas persembahan yang sudah diberikan lewat kolektif, perpuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa membuka WA di setiap wilayah grup masing-masing. Demikian warta, terima kasih. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya mari kita angkat pujian Berhembuslah Roh Kudus.
baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa, kami percaya di sepanjang tahun 2022 Roh Kudus telah menuntun kami pada jalan kebenaran. Roh Kudus sudah menguatkan kami dan menghibur kami ketika kami mengalami kegelisahan dan kedukaan. Dan terima kasih Roh Kudus juga sudah menuntun kami memasuki tahun baru, tahun 2023. Kiranya tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan dan berkat Tuhan buat kami semua. Di tahun ini kami akan memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan indah ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk Indonesia, untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Mengucap syukur untuk keamanan negeri kami karena kuatnya TNI dan Polri. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Hari ini sebagai pelayan dan juga sebagai majelis jemaat kami mengucap syukur atas saudara-saudara kami yang bergembira karena ulang tahun, yaitu Ibu Urim Maria Situmorang, Bapak Cahaya Trigunadi, Ananda Jonathan C. Lumansik, Andi Lolo, Bapak Ujang Sarip Hidayat, Saudari Stefani Indriani Henok, Ibu Esteria Bertriani, Saudara Jackson Taneo, Ananda Elianor Andara Kiuk, Ananda Jublina Ulu, Ananda Kadek Mesia Magdalena Putri, Bapak Douglas Monangin, Ibu Mary Yolanda Baransano SIP, Saudari Anastasia Jesning Gamalita, Ibu Nimade Astini, Saudari Ica Kristi Angelina, Bapak Arianto Juan, Saudara Immanuel Lema, Ibu Linda Neuwenhim Turangan, Ananda Estrella Verena Boro, Bapak Jeffrianus Malo, Bapak Bambang Irawan SSN. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Bambang Irawan dan Ibu Francesca Flora. Ya Tuhan, penuhkanlah sukacita di hati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya, dan juga limpahkan kesehatan dan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan,
cinta mula-mula di hati mereka, dan kasih yang tulus akan selalu ada di tengah-tengah keluarga ini. Kami doakan juga saudara-saudara yang lain yang juga berulang tahun di minggu ini, yang tidak dicatat dalam warta liturgi ini. Kiranya Tuhan juga melimpahkan rasa syukur dan sukacita serta kebahagiaan di hati mereka semua. Bapa, mengawali tahun ini tentu akan ada banyak meeting, baik itu di kategorial dan juga di majelis. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat mengevaluasi pekerjaan kami di 2022 dan menyusun program baru, pelayanan baru di tahun 2023 ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat akal budi kepada kami, baik kepada majelis harian dan kepada majelis secara keseluruhan, dan juga kategorial serta pengurus-pengurus wilayah. Kiranya Tuhan memberi kami hati untuk siap melayani di tahun ini, apapun kondisi dan keadaan yang akan terjadi. Karena kami percaya Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kami. Demikian juga setiap pribadi, setiap keluarga yang memiliki rencana-rencana yang indah dalam hidup mereka, yang mereka sudah susun, mereka sudah diskusikan, mereka sudah petakan, mereka sudah akan siap laksanakan di tahun ini. Tuhan kiranya menolong. Bagi yang belum bekerja, kiranya Tuhan membuka lapangan kerja bagi mereka. Bagi yang sedang kuliah atau sekolah, Tuhan sertai, berikan roh hikmat akal budi dan kecerdasan serta kepandaian kepada mereka. Bagi yang sedang mengembangkan usahanya, apakah itu warung, yang jualan online, atau sebagai pekerja di pariwisata, sebagai supir Grab atau Gokar dan sebagainya, yang bekerja di hotel, baik sebagai GM maupun sebagai karyawan biasa, dan yang bekerja di sektor pemerintahan sebagai ASN, sebagai TNI Polri, sebagai dokter, perawat dan sebagainya. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami dan pekerjaan yang akan kami lakukan, Tuhan selalu berserta dengan kami. Beri kami sukacita, jauhkan kami dari persoalan-persoalan, dari sungut-sungut, dari berbagai hal yang tidak menyenangkan di hati kami. Tetapi dari sejak tanggal 1 ini, kami mengawali pekerjaan kami mau berjalan bersama Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyenangkan hati setiap orang, dan bila Tuhan memampukan kami untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Demikianlah doa syukur kami untuk bangsa dan negara dan untuk berbagai kegiatan kami. Dan kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Kadek Supartini yang akan menjalani operasi di Surabaya, kanker. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang bekerja sehingga dia tidak akan mengalami kecemasan dan ketakutan. Demikian juga suami dan Vicky anaknya yang akan mendampingi. Tuhan juga memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mengalami kelemahan, seperti Ibu Eli tentu masih dalam pemulihan setelah menjalani operasi kemarin. Bila Tuhan memberi sukacita di masa raya Natal dan Tahun Baru ini beserta keluarga, Pak Made Suparto dan anak-anak. Dan semua saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh, ya Allah, kiranya Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Bapa, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari saudara-saudara kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats pembimbing dalam persembahan minggu ini. Terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat Tuhan, kita iringi persembahan ini dengan bersama-sama menaikkan pujian NKB 208, bait pertama dan seterusnya, tabur waktu pagi. Kita
Jemaat diundang berdiri. Berkasnya masuk lubungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur karena Tuhan telah menaruh roh kasih-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat boleh mengucap syukur selalu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa atas waktu dan perkenanan Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang benar-benar menyatakan atas setiap rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu di setiap kami yang selalu berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pakailah persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap banyak orang, dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang benar-benar memakai kami di saat kami mengelolanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah pagi hari ini dengan pujian Tiap Langkahku. Tengah
Saudara, lagu ini mengingatkan kita, Tuhan mengantar kita ke tempat yang tinggi. Lagu ini mengingatkan kita, di tangan Yesus Kristus ada sejahtera. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu, berilah dirimu saudara untuk dipimpin oleh tangan Yesus, supaya di sepanjang tahun 2023 kita mengalami perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan sekarang terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dan sukacita sorgawi, kini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah minggu, ibadah buka tahun 2023 telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.